Kedua, analisa tentang writing practice-nya Kyoko. Ini dia waktu dia nulis Goldilocks and the Three Bears. Ini dia cerita sendiri. Jadi aku pura-pura aku bilang aku nggak tahu Goldilocks kayak gimana ceritanya. Coba kamu ceritain. Tapi ditulis ya ditulis lah gitu kan. Nah ditulis lah sama dia begini. Nah ya tuh. Tapi minimal dia pastennya udah bener nih, udah mulai bener gitu kan. Tapi penulisan masih bear, bear kadang masih bear. Tapi dia udah tuh udah lumayan lah ya, udah berbentuk gitu kan, awalnya udah kayak apa gitu. Nah ini dia benerin lagi mau gitu. Jadi anak ya kalau dilesin sama aku mesti nurut sama aku, kalau nggak nurut nggak bisa ya. Ini apalagi ada target, kalau nggak mau nurut mental ya nggak bisa. Soalnya memang untuk mencapai apa ya target itu, apa yang dituju itu, tujuan belajarnya itu emang harus bener-bener konsentrasi banget dan usaha all out banget ya. Kyoko tuh sudah all out banget ya tuh. Ini dia cerita dia tuh, tuh ya, tuh masih nyampur kan. Nah nanti aku kasih juga dia latihan terbalik. Jadi dari present tense ku kasih ke past tense, dari past tense ku kasih dia suruh bikin present tense. Wah itu dia benar-benar belajar tuh tentang dua itu. Kenapa? Karena tenses dua ini paling banyak dipakai dalam bercerita, terutama past tense. Tapi present tense juga nggak kalah banyak ya cerita dalam present tense itu. Jadi ini disuruh bolak-balik sampai dia ngerti kayak gimana strukturnya itu. Kalau vocabulary gitu ya dia juga lumayan gitu. Nah ini lihat tuh, so he didn't make his cake. Nah ini udah mulai bener nih, mulai bener, dia mulai bisa tuh. Nah paling masalahnya cuma kutil itu. Coret-coretan aku di notes aku itu mulai sedikit guys, mulai sedikit. Mau lihat nggak? Nah lihat yang tadinya itu satu paragraf kagak ada yang ngerti dia ngomong apa, nih sekarang dia mulai mulai rapi ya kan, mulai sedikit tuh. Paling ini ada satu nih yang dia masih pasten kan, tapi dia rubah lagi, dia benerin lagi. Nah kan mau kan usaha gitu ya. Nah ini, nah jadi aku bejekin dia present sama past tense benar-benar ya, jadi irregular verb segala macam kayak gini-gini guys. Harus ngarang cerita sendiri. Ini aku kasih tokoh doang, aku kasih tokoh namanya Bob. Kata-kata kerja yang harus dia masukkan dalam cerita dia tuh ini. Nah ini dia harus rubah kan ke past tense, ke present tense, dia harus jago. Nah aku bilang aku mau ceritanya di dalam past tense, ya udah dia bikin past tense. Nah kemudian dari tokoh berikutnya di paragraf kedua aku kasih Jane kata kerjanya ini nih, kamu masukin. Terserah dia mikir sendiri, imajinasi sendiri gitu ya. Nah ini Bob and Jane, nah ini ketemu tuh. Nah ini kata kerjanya ini gitu. Nah balik lagi ke sini guys. Nah itu dia mulai bisa tuh, abis could use verb one aku bilang kan. Sekali aja ya yang di past tense Kyo. Jadi dalam bahasa Inggris itu kalau kita main tenses yang berubah itu cuma satu kata aja. Setelah simbolnya ada, tandanya ada, selebihnya nggak usah dirubah. Jadi cuma satu kali aja yang dirubah gitu. Nah ini udah selesai, kita udah selesai. Ini ada 10 sesi aku ngajarin dia. Nih aku ngasih semangat ke dia, aku tanya ke dia, Kyo gimana udah tes writing, gimana, tell me, hope you pass the test besok. Oke, fighting, aku kasih semangat. Ingat harus teliti ya, good luck yo, you can do it. Baca-baca lagi writing dari Misun, ingat-ingat polanya. Oke. Terus dia ingat verb 2. Maksudnya tuh huruf besar ya. Verb 2. Didn't tambah verb 1. Tuh verb 1. Titik huruf besar. Oh, ini mantra-mantra kami ya selama itu. You did it, Kyo, pass the test. Nah, itu aku dikabarin sama mamahnya. Miss Non makasih banget, Kyo lulus, dan kata konselor, catatan konselor, signifikan sekali progresnya, alhamdulillah. Terus dia lucu gini, mau pingsan Miss tapi lolos. Aku ngakak, lucu banget dia anak. Tuh lihat tuh, semangka plong ya sekarang Kyo, plong tuh apa, lega. Oke, terus dia langsung mau tidur tuh. Oke, good, bagus Kyo, bersyukurnya dia mau berusaha anak itu ya. Oke, segitu aja cerita aku tentang pengalaman aku mengajar anak usia 9 tahun menulis untuk tes writing dia di sekolah internasional. Oke, semoga bermanfaat.